kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom. Kita sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana adanya pagi hari ini, semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, Tuhan juga yang menyertai dan melindungi semuanya. Kita bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan, kita ada di bulan Desember tahun 2020 ya. Ini semua oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Dan kita ada dalam suasana Natal. Nah, bulan Desember di mana kita Bapak Ibu sangat merasakan suasana Natal. Walaupun dalam tahun ini suasana Natal agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya kita mengadakan ibadah perayaan Natal, kita ambil di hari lain selain di tanggal 25, dan kemudian itu sekaligus kumpul semuanya untuk ibadah perayaan Natal. Tetapi tahun ini dalam era new normal ini, Natal kita langsung disambungkan pada tanggal 25, dan kemudian kita harus bagi dua. Ada ibadah perayaan Natal pagi hari dan ada ibadah perayaan Natal pada malam hari. Tujuannya ini Bapak Ibu Saudara adalah untuk kita tetap memperhatikan protokol kesehatan demi kesehatan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha, namun kita tetap yakin anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika realita berbeda dengan yang biasanya. Sekali lagi, ketika realita berbeda dari yang biasanya. Dan kita akan baca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mulai dari judul perikopnya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ketika realita berbeda dari yang biasanya, ketika kenyataan yang terjadi berbeda dari apa yang biasanya, inilah yang sedang dialami oleh Yusuf dan juga Maria. Di mana di dalam firman Tuhan ini tentang kelahiran Yesus disampaikan dengan jelas bahwa Yusuf dan Maria mereka sudah bertunangan. Kalau di dalam budaya dan adat orang Yahudi, masa bertunangan itu adalah 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu mereka harus menjaga kesucian. Dalam pertunangan memang sudah ada ikatan bahwa mereka akan sepakat nanti memasuki pernikahan. Tapi Yusuf dan Maria di sini mereka sudah bertunangan. Jadi dalam masa 1 tahun itu ternyata apa yang terjadi? Maria mengandung. Bukankah ini suatu perkara yang besar bagi Yusuf dan Maria? Sementara masa pertunangan harus benar-benar menjaga kesucian, tidak boleh melakukan persekutuan jasmania, tidak boleh melakukan persekutuan badania, tidak boleh, harus jaga itu. Karena kalau itu sampai terjadi, itu menjadi suatu noda dan aib. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Maria dan bagaimana Yusuf ketika menyaksikan hal yang terjadi itu. Bagi Maria tentu sangat sulit menjelaskan apa yang sedang terjadi yang dia alami kepada tunangannya, yaitu kepada Yusuf. Maria sangat mencintai Yusuf, sangat mengasihi Yusuf, sangat menyayangi Yusuf. Demikian juga Yusuf sangat cinta dan sayang kepada Maria. Tapi dalam masa bertunangan, Maria mengandung. Memang Maria sudah bisa akhirnya memahami semua hal yang terjadi itu. Ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada dia, dia bisa memahami. Tapi untuk menjelaskan itu kepada tunangannya bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Apakah Yusuf sedemikian cepat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria? Kalau kita perhatikan Maria ketika dijumpai oleh malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38, saya bacakan untuk kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria akhirnya dia mengerti dan memahami apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupnya. Bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Maria pun sempat berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami, aku masih gadis, aku masih perawan. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Tetapi malaikat Gabriel berkata, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Dan kemudian dijelaskan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh iya, amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Dia menerima sepenuhnya rencana Tuhan dalam hidupnya, sekalipun berbeda dari yang biasanya. Dalam hal ini Maria memahami, tapi untuk menjelaskan kepada Yusuf tunangannya itu bukan hal yang mudah. Bisakah Yusuf percaya bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus? Atau jangan-jangan dia tidak setia di dalam hubungan mereka dalam pertunangan itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat secara khusus di sini bagaimana Yusuf menghadapi hal ini. Ketika dia lihat bahwa Maria mengandung, apa yang timbul dalam pikirannya dia? Ada perkara yang besar berkecamuk dalam dirinya Yusuf. Di lain sisi, Yusuf sangat menyayangi Maria. Tapi di lain sisi, dia sudah mengandung dalam masa pertunangan. Kalau dalam hukum Israel, ada dua langkah yang harus dihadapi ketika terjadi seperti itu dalam masa pertunangan. Yang pertama, berhadapan dengan pengadilan yang disaksikan oleh masyarakat umum, dan kemudian akan dituduhkan berbagai macam hal, dan itu akan membuat tercemar perempuan itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, akan diberikan surat cerai. Artinya menyatakan bahwa putus, tidak akan melanjutkan ke pernikahan. Dan itu surat cerai itu secara diam-diam hanya disaksikan oleh dua orang saja. Sehingga contohnya, kalau itu dipertimbangkan oleh Yusuf, dia mau ambil cara yang kedua itu. Makanya dikatakan dengan diam-diam dia mau menceraikan, mau memutuskan hubungannya dengan Maria. Hanya disaksikan oleh dua saksi, karena dia tidak mau Maria itu tercemar namanya di hadapan umum. Makanya dia tidak ambil langkah yang pertama, tapi rencananya dia adalah langkah yang kedua, di mana dia dengan diam-diam memutuskan hubungan untuk tidak lanjut ke jenjang pernikahan. Itu masih menunjukkan dia ada rasa menyayangi Maria, tidak mempermalukan di depan umum. Nah,
Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika realita berbeda dengan apa yang biasanya yang terjadi, bagaimana Yusuf? Ini yang mau kita lihat. Yusuf mempertimbangkan maksud pribadinya. Di dalam ayat yang ke-19 dari Injil Matius tadi dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini Yusuf. Dia mempertimbangkan. Dia mulai menghitung-hitung mana yang harus saya ambil dalam menghadapi hal ini. Yusuf dia tidak langsung gegabah mengambil keputusan. Sudah, engkau sudah mengecewakan saya dalam pertunangan kita sudah demikian. Saya tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Sudah, pokoknya saya tidak mau tahu. Putus apa semua. Yusuf tidak mengambil langkah sedemikian. Dia mencoba mempertimbangkan maksudnya itu. Dengan keadaan ini, dia mempertimbangkan. Saya tidak mau mencemarkan dia di hadapan umum dengan tuduhan yang macam-macam. Tapi dia berencana, dia bermaksud menceraikan secara diam-diam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangkan keadaan Yusuf ini, dia begitu gelisah hidupnya dengan menyaksikan tunangannya sedemikian itu. Kalau kita baca sepintas saja Bapak Ibu Saudara sepertinya biasa. Tapi kalau Bapak Ibu hayati, dalami, kalau andainya saya sedang bertunangan dengan seseorang dan kemudian kami sepakat akan menikah untuk 1 tahun ke depan, tapi ternyata dia terjadi sesuatu dalam dirinya, mengandung. Bapak Ibu bagaimana? Ini pergumulan berat dialami oleh Yusuf. Tetapi kita mau belajar bagaimana Yusuf menghadapi ketika kenyataan berbeda dari yang biasa. Yusuf mempertimbangkan, menghitung-hitung mana yang terbaik. Hanya dari antara dua itu yang dipikirkan oleh Yusuf. Dan dia lebih condong berencana, bermaksud menceraikan secara diam-diam. Hingga akhirnya dia tertidur. Dalam pergumulan yang begitu berat itu, dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia bermimpi. Dan dalam mimpi itu malaikat Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika dia tertidur. Dia bermimpi. Biasanya sudah gelisah ketika ada masalah. Kenapa ini terjadi? Tidak seperti yang biasanya, bisa begini. Bapak Ibu, biasanya kita sudah gelisah, sudah tidak bisa tidur. Apalagi Yusuf ini, tunangannya sedang mengandung, tunangannya hamil, belum mereka menikah, sudah hamil. Kalau secara manusia, bagaimana mungkin lagi bisa Yusuf tidur? Dia pasti akan gelisah dan apa semua. Tapi ditulis dalam Alkitab, Yusuf tidur dan dia bermimpi. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Dalam hal apa yang tadinya direncanakan, dipertimbangkan oleh Yusuf, dia tertidur. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tadinya dia tidak mengerti apa maksud Tuhan dengan hal ini dalam pertunangannya dengan Maria.
kemudian sangat jelas malaikat Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mengerti maksud Tuhan. Maksud Yusuf dan maksud Tuhan sangat jauh berbeda. Kalau maksud Yusuf tadi yang dia pertimbangkan dengan matang, hanya dua yang dia pertimbangkan tadi. Saya akan menceraikan dia di hadapan umum dengan pengadilan, atau saya menceraikan dia dengan diam-diam. Dan dia lebih condong tadinya bermaksud akan menceraikan dengan diam-diam. Tapi ternyata maksud Tuhan bukan seperti yang dua-duanya itu. Karena Yusuf hanya dua yang dipertimbangkan itu tadi. Tapi kalau maksud Tuhan sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan, yang dipertimbangkan oleh Yusuf. Dan Yusuf akhirnya bisa mengerti maksud Tuhan ketika dia berserah total kepada Tuhan. Dan dia mendengarkan firman Tuhan dengan mimpi, melalui mimpi. Mimpi Yusuf ini bukan mimpi-mimpi macam-macam ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Tetapi memang mimpi yang didasarkan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara juga kalau tidur kemudian ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh macam-macam, jangan terlampau langsung ditanggapi itu. Lihat dulu, sesuai nggak dengan firman Tuhan atau bagaimana. Kalau kita lihat Yusuf, dalam mimpinya malaikat Tuhan berbicara tentang firman Tuhan kepadanya. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Setelah Yusuf bangun, maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya yang laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi sangat jelas. Sekarang bagi Yusuf tidak ada lagi keraguan. Bagi Yusuf tidak ada lagi kebimbangan. Bagi Yusuf tidak ada lagi kegelisahan. Yang tadinya dia berpikir ini suatu masalah besar, yang tadinya dia berpikir ini suatu perkara yang sulit, tapi akhirnya dia mengerti maksud Tuhan, bahwa dia memperoleh kasih dari Tuhan, Maria memperoleh kasih karunia dari Tuhan, di mana sang juru selamat yaitu Yesus, Yesua, Tuhan menyelamatkan. Itu digenapi. Dari ayat ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, kadang-kala ternyata tantangan, persoalan, pergumulan yang kita alami, di situ kita bisa melihat ada maksud Tuhan yang kadang-kala jauh berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Kadang dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan ada persoalan pergumulan, dan kita mulai menimbang-nimbang langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Menurut kita, langkah-langkah kita itulah yang terbaik. Tapi ketika Bapak Ibu mau serahkan kepada Tuhan seperti Yusuf, baru kita mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Memang hal yang terjadi ini berbeda dari yang biasanya, tapi ternyata ada maksud Tuhan di situ. Kita hanya bisa mengerti maksud Tuhan itu ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Tidak terburu-buru mengambil suatu tindakan ketika mengalami suatu persoalan. Pertimbangkan dengan matang, kemudian serahkan dalam doa kepada Tuhan. Bahkan Yusuf sampai dia tertidur pulas, sampai dia bermimpi. Kalau kita kan sering Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah sudah tidak bisa tidur, udah pikirin itu masalah, bagaimana caranya apa semua. Yusuf memberikan kita contoh teladan. Kita bawa dalam doa sama Tuhan. Tidur sudah Bapak Ibu Saudara. Tuhan nanti punya cara untuk menolong kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baru kita mengerti maksud Tuhan. Jadi setelah Yusuf memahami maksud Tuhan, maka yang ketiga, Yusuf mentaati maksud Tuhan itu. Dia mengambil Maria jadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh sampai Yesus lahir.
Setelah Yesus lahir, kehidupan mereka adalah sebagai suami istri. Dan akhirnya ada juga anak-anak Maria dan Yusuf. Setelah Yesus lahir, ada saudara-saudaranya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus berbeda dengan saudara-saudaranya. Yesus dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Maria. Sedangkan saudara-saudaranya itu adalah kelanjutan hubungan suami istri Maria dan Yusuf dalam pernikahan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mempertimbangkan itu sangat penting. Mempertimbangkan itu adalah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk Tuhan menunjukkan mana yang terbaik. Jangan terburu-buru, jangan gegabah mengambil tindakan ketika realita berbeda dari yang biasanya. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu tantangan persoalan pergumulan, jangan buru-buru bertindak dengan pemikiran sendiri. Bawa dalam doa kepada Tuhan supaya mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Mungkin Bapak Ibu diizinkan mengalami persoalan di tempat bekerja, dalam perusahaan di mana Bapak Ibu berkarya, atau di instansi di pemerintah di mana Bapak Ibu berkarya. Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang terjadi, dan tidak seperti biasanya. Belajarlah memahami sebagaimana Yusuf. Pertimbangkan baik-baik dan bawa semua dalam doa kepada Tuhan, hingga akhirnya mengerti maksud Tuhan mengizinkan hal itu, dan Bapak Ibu mau taat menggenapi apa maksud Tuhan itu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah pernah mengalami realita kenyataan berbeda dari yang biasanya? Apakah pernah Bapak Ibu gegabah dalam mengambil langkah-langkah dan pada akhirnya baru mengerti memahami, kenapa saya mengambil langkah ini? Ternyata saya keliru. Atau mungkin Bapak Ibu pernah ketika menghadapi sesuatu persoalan, sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, Bapak Ibu bawa dalam doa kepada Tuhan, dan kemudian akhirnya Bapak Ibu mengerti, oh ini ternyata maksud Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sering sekali dipakai oleh Tuhan sesuatu yang tidak biasa untuk menunjukkan maksudnya, untuk menunjukkan rencananya yang ajaib dalam hidup kita. Jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Berdoa, Tuhan tolong saya. Apa maksudmu Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Saya yakin Tuhan, karena Engkau adalah Bapakku dan aku adalah anakmu. Pasti Engkau punya maksud tujuan. Kenapa Tuhan izinkan ini? Supaya saya mengendalikan Engkau, supaya saya melihat kuasa-Mu, supaya iman saya semakin bertumbuh, supaya saya menyaksikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya jangan mengandalkan kekuatan saya sendiri, tetapi supaya saya berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kenyataan berbeda dari yang biasanya. Peristiwa-peristiwa semakin banyak terjadi. Tetapi kita harus mengerti bahwa maksud Tuhan akan digenapi semuanya. Secara manusia sulit kita untuk memahaminya, tapi sebagai orang yang beriman, Roh Kudus pasti tolong kita untuk memahaminya. Ingat Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini realita semakin berbeda dari yang biasanya. Tetapi ingat, dalam semua hal itu rencana Tuhan, maksud Tuhan digenapi. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu digenapi. Tidak ada satupun yang tidak dia genapi. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalan pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, atau rencana-rencana apa ke depan yang sedang Bapak Ibu rencanakan, bawa semua dalam doa kepada Tuhan. Biarkan maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang terbaik. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk membaca bersama-sama Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 26. Ini berbicara tentang pentingnya untuk mempertimbangkan supaya mengerti maksud Tuhan. Amsal pasal 3
ayat 21 sampai dengan 26. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 26. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Haleluya, puji Tuhan. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari kita, tetapi mempertimbangkan kesempatan menyerahkan semua kepada Tuhan untuk kita mengerti maksud Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memahami maksud Tuhan itu, taatilah itu sebagaimana Yusuf, sehingga rencana Allah yang ajaib itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Hari ini bagi kita Gereja Kemah Injil Indonesia adalah perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2020. Betapa kita bersyukur pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang telah mengampuni kita. Kita sangat bersyukur. Puji Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus ini. Renungkan dan hayati betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Yesus datang ke dunia ini. Yesus lahir di Betlehem untuk menggenapi maksud Tuhan demi keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Nyawaku diberikan, dan kepada yang melayani kita membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Nyawaku diberikan.
disengsarakan. Mari pakai berdiri. Ku disengsarakan bagimu. Apa kau kepadaku? Ku disengsarakan bagimu. Apa kau kepadaku? Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan suci, apakah semua sudah terlayani? Oke, baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Yesus rela datang ke dunia ini, menyatakan maksud Tuhan demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kami pengampunan, menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan cacat celah kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Bahkan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, kami diberi kesembuhan. Di tangan kami ada roti dan ada anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, inilah perjamuan kudus terakhir di tahun 2020. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mari Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.